Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Aku Tidak Mencintai Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena setelah ini pastinya kamu akan menjalani kehidupan yang sangat berat. Melahirkan anak tanpa adanya seorang suami. Hubungan kamu dengan Gala juga tidak baik. Mungkin ini cara yang baik agar kamu bisa lepas dari Gala. Percayalah, ini semua sudah diatur. Intinya, kamu harus lebih kuat lagi. Tapi ini semua gara-gara Amanda. Aku tahu ini semua adalah takdir, tapi dia yang menyebabkan ini semua. Dia bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku, tapi dia juga membunuh anakku. Perempuan sialan itu benar-benar jahat. Lydia hanya diam dan kembali memelukku dengan erat untuk menenangkan aku yang tengah rapuh ini. Aku pun bertanya dengan Lydia, siapa yang membawa aku ke rumah sakit? Lydia mengatakan kalau Mas Rizal yang membawa aku ke rumah sakit. Katanya dia ingin ke butiknya Lydia, tapi malah bertemu denganku yang sudah tergeletak pingsan dengan kaki yang mengeluarkan darah. Sudah ya, kata dokter, kamu perlu istirahat agar kondisi kamu lebih baik lagi. Iya. Laura, bagaimana kondisi kamu? Tanya Mas Rizal setelah cukup tenang. Mas Rizal pun akhirnya masuk ke ruangan ini. Lebih tepatnya aku yang meminta Mas Rizal untuk masuk, karena aku ingin berterima kasih dengan Mas Rizal. Iya, mungkin kalau tidak ada Mas Rizal, bukan hanya anakku yang pergi, nyawaku mungkin juga akan melayang gara-gara hal itu. Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik, Mas. Syukurlah kalau seperti itu. Saya lega mendengarnya. Iya, Mas. Saya juga di sini mau berterima kasih dengan Mas Rizal, karena Mas Rizal sudah membawa saya ke rumah sakit. Lydia sudah menceritakan semuanya. Bahkan kata Lydia, Mas Rizal yang menghubunginya. Sama-sama. Maaf saya terlambat. Jadi anak yang ada di kandungan kamu tidak bisa diselamatkan. Enggak apa-apa, Mas. Saya memang sedih, tapi saya berusaha untuk ikhlas. Namun, tidak berselang lama aku bicara dengan Mas Rizal. Mas Gala tiba-tiba saja datang dan mendekat ke arahku. Mau apa kamu kesini? Hah? Aku menatap tidak suka Mas Gala yang hendak langsung memelukku. Namun tentu saja aku langsung menghindar. Laura, maaf. Gala saya yang memanggil ke sini, karena menurut saya dia berhak tahu kalau anaknya sudah tidak ada. Mas Rizal menjelaskan, dan tidak mungkin juga aku marah dengan Mas Rizal, karena laki-laki itu sudah banyak membantu. Laura, aku begitu mengkhawatirkan kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah tahu semuanya. Mas Gala hendak mendekat, tapi segera aku hentikan. Aku tidak mau lagi harus berdekatan dengannya, apalagi setelah anakku tidak ada. Jangan pernah sentuh aku lagi, Mas. Aku langsung menatap tajam ke arah Mas Gala. Ini semua gara-gara kamu. Aku kehilangan anak itu gara-gara kamu. Tapi Laura, atau jangan-jangan ini semua memang rencana kamu agar anakku pergi. Jahat kamu. Kamu dan Amanda sama saja. Kalian sama-sama brengsek. Kamu salah, Laura. Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Aku juga sedih anak kita telah tiada. Oke,
ini mungkin perbuatannya Amanda. Tapi Amanda tidak mungkin melakukan ini tanpa ada sebabnya. Itu semua gara-gara kamu. Amanda itu kekasih kamu. Jelas saja dia tidak mau kalau ada anakku, yang pastinya akan mengganggu hubungannya dengan kamu. Untuk hal itu aku benar-benar tidak terima Amanda perempuan yang jahat dan tidak punya hati. Bisa-bisanya dia melakukan ini semua terhadapku. Oh ya mas, sekarang kan kamu sudah tahu kalau Amanda yang menyebabkan ini semua. Kalau kamu memang tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini, maka aku ingin Amanda menerima akibatnya. Dia harus dilaporkan agar dia mendapatkan bayaran yang setimpal dari perbuatannya. Tidak bisa Laura, jangan laporkan Amanda ke polisi, aku mohon. Aku menggeleng tidak percaya. Bisa-bisanya Mas Gala berkata seperti itu di saat seperti ini dia masih membela perempuan itu. Maksud kamu apa mas? Kenapa tidak bisa? Tanya aku. Dan tentunya saja aku marah dengan Mas Gala. Di saat seperti ini bisa-bisanya dia bicara seperti itu, masih membela Amanda yang jelas salah. Apakah di hati Mas Gala sama sekali tidak ada rasa sayang dengan anak yang aku kandung itu, sehingga dia bisa seperti ini? Memang tidak salah kalau aku mengatakan Mas Gala itu jahat. Dengan anak sendiri pun dia seperti itu. Aku menyesal pernah menaruh cinta dan harapan kepadanya. Dulunya aku kira Mas Gala itu beda, tapi sekarang aku tahu kalau dia tidak lebih daripada seorang laki-laki yang brengsek. Jawab aku kenapa tidak bisa mas. Aku tahu kamu mencintainya, tapi bukan seperti ini caranya. Di mana hati kamu mas? Dia yang menyebabkan aku keguguran, tapi kamu malah membela dia. Jahat. Bukan seperti itu Laura. Aku seperti apa mas? Aku tidak mau tahu, pokoknya Amanda harus dilaporkan ke polisi. Aku tidak terima dia melakukan hal seperti itu. Tidak bisa Laura, ayolah. Ini semua bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus ada polisi. Mas, aku menggeleng tidak percaya. Kok bisa sih kamu bicara seperti itu? Dari kemarin kamu selalu mengatakan ini semua bisa dibicarakan baik-baik, tapi apa buktinya? Kamu saja jadi laki-laki tidak punya pendirian. Apa hak kamu untuk melarang aku, ha? Anakku pergi gara-gara Amanda, jelas dia harus menerima akibatnya. Untuk apa kamu membela dia? Laura, aku mohon jangan ya. Aku akan lakukan apa saja asalkan jangan laporkan Amanda ke penjara. Bodoh. Aku tidak habis pikir dengan Mas Gala. Apa sih yang ada di otaknya itu? Mungkin saking cintanya dengan Amanda sehingga dia seperti itu. Sudah. Aku tidak tahu lagi harus bicara seperti apa dengan Mas Gala ini. Benar-benar keterlaluan. Apa yang dilakukan Mas Gala ini sangat menyakiti aku. Niat untuk bercerai pun semakin mantap saja. Maaf, saya ikut bicara. Mas Rizal ada di sini dan dia ikut bicara. Kenapa Anda melarang Laura untuk melaporkan perempuan bernama Amanda itu ke penjara? Laura tidak asal tuduh. Kita punya buktinya. Tentunya bukan hal yang sulit untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Apa yang dikatakan Bang Rizal itu benar. Laura telah kehilangan anaknya. Tidak adil untuk dia kalau hanya diam saja. Kamu itu jadi suami kok tidak becus sama sekali sih? Kali ini pun Lydia ikut bicara. Saya tidak habis pikir dengan Anda yang bisa-bisanya punya pikiran seperti itu. Saya menghubungi kamu meminta kamu untuk datang ke sini, tentunya dengan niat yang baik, untuk hal yang baik, dan semua masalah selesai agar Laura tidak terus-menerus sedih. Tapi malah jadi seperti ini. Kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik. Kalau seperti ini, saya jadi menyesal meminta kamu untuk datang ke sini. Lebih baik kamu tidak perlu datang, karena adanya kamu di sini tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah. Untuk pertama kalinya, aku melihat Mas Rizal marah seperti itu. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Bahkan aku dapat melihat kalau Mas Rizal mengepalkan tangannya. Wajar saja kalau Mas Rizal marah dan kecewa, karena dia yang meminta Mas Gala ke sini. Selama ini, aku kenal dengan Mas Rizal.
Dia orang yang sangat baik. Dia juga banyak memberikan nasihat yang baik. Bahkan beberapa hari yang lalu juga, Mas Rizal sempat memintaku untuk mempertahankan rumah tangga. Namun Mas Galah malah seperti itu. Terlalu banyak membuat kecewa. Jujur saya menyesal meminta kamu datang ke sini. Saya juga menyesal pernah meminta Laura untuk bertahan dengan kamu. Saya rasa keputusan Laura untuk pisah dari kamu itu adalah hal yang baik, agar dia bisa lepas dari laki-laki seperti kamu. Memangnya kamu siapa, ha? Berani-beraninya mengatakan saya akan bercerai dari Laura. Laura itu adalah sahabat dari adik saya, yang artinya adalah adik saya juga. Jadi kamu jangan pernah macam-macam. Mendengar itu semua, aku hanya bisa mengembuskan nafas dengan kasar. Mas Galah ini sama sekali tidak merasa bersalah, malahan ingin mencari masalah dengan orang lain. Cukup, Mas Galah. Kali ini suaraku meninggi serta menatap Mas Galah dengan tajam. Kamu itu sadar gak sih kalau kamu itu salah? Kenapa kamu seperti ini? Aku minta maaf, Laura. Suara Mas Galah terdengar lirih. Aku perlu alasan kenapa kamu melarang aku untuk tidak melaporkan Amanda ke polisi. Iya, tentunya aku yakin kalau ada alasan di balik semua ini. Mas Galah pun terdengar menghela nafasnya. Oke, aku akan ceritakan semuanya ke kamu. Tapi aku mohon, kamu jangan marah denganku ya. Aku hanya diam dan aku menunggu Mas Galah untuk bercerita. Sebenarnya aku sangat ingin melaporkan Amanda ke polisi, sama seperti kamu. Tapi Amanda mengancamku. Mengancam? Iya, dia mengancam akan menyebarkan video tentang hubungan kami. Aku masih tidak paham apa yang Mas Galah katakan. Maksudnya apa? Maaf, Laura. Saat itu aku sempat berhubungan badan dengan Amanda. Makanya dari itu dia mengancam akan menyebarkan video tentang itu. Jika aku melaporkannya ke polisi, tolong Laura jangan lakukan itu. Karena nama baikku akan hancur kalau video itu tersebar. Badanku rasanya melemah mendengar itu semua. Astaga. Aku baru tahu kalau Mas Galah pernah melakukan hubungan badan dengan Amanda. Itu semua dilakukan saat menikah denganku. Apa yang ada di pikirannya? Kenapa sampai tega melakukan hal itu? Ya Tuhan, apa ada hal lagi yang tidak aku ketahui tentang Mas Galah? Kenapa semua fakta ini terasa sangat menyakitkan? Aku minta maaf ya. Aku cukup. Pergi kamu dari sini. Aku tidak mau melihat kamu lagi. Kamu tenang saja. Aku tidak akan melaporkan Amanda ke polisi. Tapi aku akan tetap bercerai dari kamu. Aku minta kamu pergi. Jangan pernah temui aku lagi. Tapi Laura, Mas Rizal, aku minta tolong untuk usir laki-laki ini dari hadapanku. Aku tidak mau bertemu dengan dia lagi. Iya Laura, kamu tenang saja. Dia pasti akan pergi dari sini. Setelah Mas Galah pergi, tangis ini pecah mengetahui fakta itu. Jelas lebih menyakitkan dibandingkan tahu kalau Mas Galah mencintai perempuan lain. Memang harusnya tidak ada maaf untuk seorang pengkhianat. Ra, makan yuk. Masa dari kemarin makannya males-malesan? Mau cepet sembuh gak sih? 3 hari telah berlalu semenjak kejadian itu. Aku tidak pernah bertemu dengan Mas Galah lagi. Kalau kata Mas Rizal sih, Mas Galah sering kesini. Akan tetapi langsung ditahan oleh Mas Rizal ataupun Lydia jika dia mau kesini. Kakak beradik itu memang banyak membantu. Salah satunya membantu aku agar tidak bertemu lagi dengan Mas Galah. Aku rasanya lelah terus berurusan dengan Mas Galah. Aku bosan ada di rumah sakit, Lid. Aku ingin pulang saja. Kamu ingin pulang, makanya yang banyak. Jangan malas. Nanti gak akan pulang-pulang.
Tapi makan Laura. Ih, gemes banget sih aku sama kamu. Maaf ya Lid, aku selalu merepotkan kamu. Gak apa-apa. Makanya kalau tidak mau terus merepotkan aku, kamu harus cepat sembuh. Tapi kapan aku pulang dari sini? Aku rasanya sudah tidak betah. Nanti aku tanyakan ke dokter. Semoga kamu bisa cepat pulang. Iya. Akhirnya kamu bisa pulang juga, Ra. Aku seneng deh. Tapi apa? Aku menatap Lydia dengan memicingkan mata. Ya aku sedih saja kalau kamu tinggal sendiri. Karena kan kalau tinggal sama aku dan Bang Rizal, kamu tidak kesepian. Aku malah tersenyum mendengar itu semua. Lid, aku gak bisa tinggal sama kalian. Kamu pasti paham lah. Jadi lebih baik aku sendiri saja ya. Tapi aku khawatir dengan kamu Laura. Kalau kenapa-napa, bagaimana? Terus kamu diapa-apakan lagi? Aku tidak terima. Aku juga tidak mau kalau itu semua terjadi. Enggak kok, kamu gak perlu khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Aku bisa jaga diri. Tapi Laura, kembali lagi aku hanya bisa tersenyum saat mendengar Lydia yang sangat khawatir denganku. Dia memang sahabat yang baik, dan aku sering mengatakan hal itu. Dek, kamu tenang saja. Amanda tidak akan berani macam-macam lagi dengan Laura. Abang jamin dia tidak akan kesini. Kali ini Mas Rizal yang bicara, dia memang ada di sini. Ia mengantarkan aku ke apartemen. Maksudnya bagaimana bang? Lydia menatap kakaknya itu. Begitu juga denganku. Aku juga masih tidak mengerti dengan apa yang Mas Rizal katakan. Dari perkataannya Mas Rizal, dia seakan sangat yakin kalau Amanda tidak akan menggangguku lagi. Kali ini Mas Rizal bahkan terdengar menghela nafasnya. Ya, abang sengaja meminta beberapa orang yang akan berjaga di sini. Dengan begitu Amanda tidak akan berani kesini lagi. Bodyguard maksudnya bang? Lydia memastikan. Bisa dibilang seperti itu. Mas Rizal bicara dengan santai seraya tersenyum. Tentunya berbeda denganku, yang tentunya saja kaget mendengar semua ini. Jadi Mas Rizal menyewa bodyguard untuk menjagaku. Apakah ini tidak berlebihan? Aku juga semakin tidak enak saja. Apalagi aku sudah banyak merepotkan mereka. Ditambah sekarang ini aku tidak tahu bagaimana harus balas budi ke Mas Rizal dan Lydia. Sudahlah Laura, jangan merasa tidak enak atau ingin menolak. Saya melakukan ini untuk kebaikan. Seperti yang saya katakan, karena Lydia itu adik saya dan sahabat kamu, maka dari itu saya menganggap kamu sebagai adik saya juga. Aku kembali menatap Mas Rizal yang seperti sudah paham dengan apa yang aku pikirkan. Padahal aku sama sekali tidak ingin bicara apapun. Saya tidak menerima penolakan, oke? Saya sudah bayar mereka, saya tidak mau rugi kalau mereka tidak menjalankan tugas. Aku hanya bisa menghela nafas mendengar itu semua. Mas Rizal benar-benar tidak menginginkan aku untuk bicara, apalagi protes. Dengan segala yang dia lakukan. Namun, walau seperti itu aku tahu kok, kalau Mas Rizal itu orang yang sangat baik. Dia itu juga sangat tulus dalam membantu. Hanya saja aku merasa banyak sekali menyusahkan mereka. Kalau semuanya sudah selesai, maka saya pamit pergi ya. Saya ada urusan, dan Lydia untuk malam ini akan menemani kamu di sini, Laura. Setelah mengatakan itu, Mas Rizal malah langsung pergi. Baik aku dan Lydia sendiri hanya bisa saling pandang, merasa bingung dengan sikapnya Mas Rizal. Dasar aneh. Lydia tiba-tiba bicara seperti itu setelah sang kakak pergi. Itu tuh, Ra, sifatnya Bang Rizal yang aneh, plus nyebelin juga sih. Dia itu memang baik, suka melakukan apa saja untuk membantu orang lain. Bahkan sikapnya sering tidak terduga. Aku saja sampai bingung dengan yang dia lakukan. Tapi dia itu menyebalkan. Kenapa hal seperti ini tidak bilang ke aku dulu? Kalau aku tahu kan aku tidak akan kaget dan tidak akan khawatir dengan kamu.
Kalian berdua sama-sama baik. Aku bersyukur punya kalian. Iya dong, Lydia gitu loh, harus baik. Iya. Hingga waktu terus berlalu dan kini sudah malam hari. Seperti yang dikatakan oleh Mas Rizal, kalau malam ini ada baiknya Lydia memang harus menginap denganku. Karena katanya takut juga kalau terjadi sesuatu denganku. Aku menatap Lydia yang bahkan sudah pulas tertidur. Aku paham, pasti gadis itu kelelahan. Karena beberapa hari ini dia juga ikut menjagaku di rumah sakit. Di samping itu dia juga sibuk mengurus butiknya. Aku menatap ke arah Lydia yang tengah tertidur seraya tersenyum. Terima kasih Alit. Aku sampai kapanpun tidak akan pernah melupakan kebaikan kamu dan Mas Rizal. Kalian berdua itu seperti malaikat penyelamat untukku, yang begitu baik dan punya hati yang tulus. Setelah itu aku bangkit dari duduk, aku langkahkan kaki ke balkon untuk mencari udara segar. Sesampainya di balkon, pandangan ini menatap lurus ke depan. Satu tangan ini sedikit terangkat dan mengelus perut yang rata ini. Rasanya sakit saat menerima kenyataan kalau tidak ada lagi janin di kandungan ini. Ya, dia telah pergi. Anakku pergi. Itu semua menjadi luka tersendiri bagiku. Nak, kenapa kamu meninggalkan Bunda? Padahal Bunda bahagia sekali saat kamu ada. Kamu salah satu alasan Bunda untuk tetap bertahan dan bahagia. Kembali lagi tangan ini mengelus perut yang rata. Tersenyum getir dan sekuat tenaga untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Karena sekarang pun dada ini merasakan sesak. Mungkin kamu tidak mau ikut terluka ya nak? Memang benar, banyak masalah yang harus dihadapi. Pasti akan sangat sulit. Dan kamu tidak mau itu semua terjadi dan kamu rasakan. Makanya kamu pergi meninggalkan Bunda. Tidak tahan lagi air mata ini jatuh dengan sendirinya. Aku bahkan terisak mengingat jalan hidup yang seperti ini. Gak apa-apa nak, Bunda akan berusaha untuk ikhlas kok. Walaupun semuanya terasa sangat berat, tapi Bunda yakin inilah yang terbaik. Semoga di sini Bunda kuat untuk menghadapi ini semua ya. Menarik nafas, selalu mengembuskannya secara perlahan. Berusaha mengurangi rasa sesak yang kini aku rasakan. Aku sebentar lagi akan bercerai dari Mas Gala dan aku hanya fokus untuk memikirkan hal itu. Niat hati sudah mantap dan aku tidak mau goyah lagi. Aku juga tidak mau memikirkan Mas Gala lagi yang pasti akan menambah rasa sakit ini. Ditambah lagi dengan kejujurannya yang mengatakan pernah tidur dengan Amanda. Aku benar-benar kecewa. Aku sudah mati rasa dengan Mas Gala. Bisa-bisanya dia melakukan hal itu di saat aku masih menjadi istri sahnya. Mas, kamu terlalu banyak membuat hati ini sakit. Maka aku sangat yakin kamu bukanlah yang terbaik untukku. Menghapus air mata dan merasa sudah cukup mencari udara segarnya, aku kembali menghampiri Lydia yang berada di tempat tidur. Aku naik ke atas tempat tidur, awalnya hendak tidur. Namun tidak jadi karena suara dering ponsel kembali mengalihkan perhatian ini. Aku mengambil ponsel yang ada di meja kecil sebelah tempat tidur. Aku juga melihat nama siapa yang ada di layar ponsel itu. Ibunya Mas Gala, gumamku. Iya, telepon itu dari ibunya Mas Gala yang berada di luar kota. Tidak biasanya beliau menelponku malam-malam seperti itu. Ada apa ya? Apakah beliau sudah tahu kalau aku dan Mas Gala akan bercerai? Namun walaupun dilanda kebingungan, aku tetap menerima telepon itu. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas aku tetap menerima telepon itu. Satu yang aku tahu, kalau ibunya Mas Gala tidak pernah salah dan beliau tidak tahu apa-apa.
Halo Bu, sapa aku ketika telepon sudah terhubung. Halo Laura, Ibu ingin bertemu dengan kamu besok. Ya, apa kamu bisa? Bertemu besok? Untuk apa? Aku seketika diam saat ibunya Mas Gala mengatakan itu semua. Aku jadi gugup sendiri saat ingin menjawab apa yang dikatakan ibunya Mas Gala. Bagaimana ini? Apakah aku harus menurut itu semua? Laura, kamu masih ada di sana kan? Iya Bu. Jadi bagaimana? Kamu mau bertemu dengan ibu? Iya Bu, bisa kok. Kapan mau bertemunya? Akhirnya aku mengiyakan untuk bertemu dengan ibu. Karena bagaimanapun aku tidak ada masalah dengan ibunya Mas Gala. Ibunya Mas Gala juga sangat baik denganku. Beliau sayang denganku. Jadi tidak ada alasan untukku tidak bertemu dengannya. Lagian tidak masalah kok. Aku ingin semuanya berakhir dengan baik. Baiklah kalau seperti itu. Besok kita bertemunya ya. Nanti ibu akan kirim alamatnya ke kamu untuk kita bertemu besok. Iya Bu. Maaf ya Laura, ibu jadi ganggu kamu malam-malam seperti ini. Gak apa-apa kok, santai aja. Iya Laura, ibu akhiri dulu teleponnya ya. Kamu jaga diri baik-baik dan harus bahagia. Tidak berselang lama akhirnya telepon itu terputus. Apa maksud dari perkataan dari ibu ya? Aku harus bahagia. Kembali lagi pertanyaan ada di dalam kepala ini. Benarkah ibu sudah tahu semuanya? Setelah teleponan dengan ibunya Mas Gala, aku hanya diam saja. Beberapa menit aku diam hingga akhirnya suara Lydia menyadarkan dari lamunan ini. Laura, kamu tidak tidur? Lydia bangkit dari posisi rebahannya dan duduk di sebelahku. Ih, Ra, kamu bandel banget sih. Kan kamu istirahat, kenapa malah tidak tidur? Aku hanya bisa menghela nafas saat Lydia berkata seperti itu. Niatnya sih aku memang ingin tidur, tapi tidak jadi setelah mendapatkan telepon dari ibunya Mas Gala. Tunggu dulu. Kok muka kamu kayak ditekuk seperti itu sih? Ada apa, Ra? Kamu harus cerita denganku. Ada apa sebenarnya? Lid, tadi ibunya Mas Gala telepon aku. Tidak ada alasan untukku menyembunyikan ini dari Lydia. Dia berhak tahu karena dia adalah sahabatku. Dia juga selalu ada yang paling takut kalau aku itu kenapa-napa. Hah? Kapan? Kok aku gak tahu? Tentu saja ekspresi kaget dari Lydia saat mengetahui ini semua. Tadi saat kamu tidur beliau telepon aku. Oh gitu. Kenapa kamu tidak bangunin aku? Biar aku mengatakan dengan ibunya Gala itu kalau anaknya telah menyakiti kamu. Biar ibunya tahu juga kalau kalian akan bercerai. Ya gak semudah itu juga, Lid. Aku pasti akan tidak enak kalau bicara seperti itu secara langsung. Terus, kamu maunya sampai kapan tidak memberitahu tentang hubungan kamu dan Gala yang sudah mulai renggang ini? Bahkan kamu harus kehilangan janin yang ada di kandungan kamu gara-gara kekasihnya si Gala itu. Pasti akan aku beritahu kok, Lid. Kapan, Ra? Oke, aku tahu kalau merasa tidak enak. Kalau bagaimanapun ibunya si Gala tidak salah. Tapi kalau kelamaan kamu juga yang akan tersiksa loh. Lebih baik diberitahu sekarang daripada nanti akan semakin banyak ada masalah. Aku akan kasih tahu kok, Lid. Besok aku akan kasih tahu ibunya Mas Gala. Besok? Kamu serius? Iya, aku serius kok. Besok ibunya Mas Gala memintaku untuk bertemu. Jadi sekalian saja aku jujur dengan semuanya. Kalau hubunganku dengan Mas Gala itu sama sekali tidak bisa untuk dipertahankan. Apa yang kamu katakan memang benar kok. Masalah ini harus dikatakan, dijelaskan, agar tidak ada masalah yang bertambah. Kamu sendiri tahu kalau aku tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Mas Gala. Apalagi ini sudah sangat dekat dengan sidang perceraian dengan Mas Gala. Dan sebentar lagi akan resmi bercerai. Nah gitu dong. Bangga aku dengan kamu. Karena kamu memang harus tegas seperti itu. Iya.
Tapi besok aku tidak bisa menemani kamu ya. Soalnya ada yang harus aku urus di butik. Kamu baik-baik saja kan kalau pergi sendiri? Tidak masalah, aku pasti akan baik-baik saja. Syukurlah kalau seperti itu. Ya sudah, kalau seperti itu kita kembali tidur saja. Aku ngantuk banget deh. Iya, Lid. Kembali lagi aku hanya bisa menghela nafas dan bersiap untuk hari esok. Aku hanya ingin semuanya dilancarkan untuk mengakui semuanya. Aku juga hanya bisa berharap bertemunya aku dan ibunya Mas Gala ini. Ini semua untuk melancarkan rencana perceraian dari Mas Gala, bukan untuk mempersulit. Karena itu adalah hal yang aku takutkan, sulit pisah dari Mas Gala. Menarik nafas lalu menghembuskan secara perlahan. Disinilah aku sekarang, berada di salah satu restoran untuk bertemu dengan ibunya Mas Gala. Karena beliau memintaku untuk datang ke sini. Iya, keesokan harinya aku menempati janji itu. Aku lebih dulu datang dan masih menunggu ibunya Mas Gala datang ke sini. Namun tidak berselang lama akhirnya ibunya Mas Gala datang. Akan tetapi beliau tidak datang sendiri, melainkan dengan Mas Gala yang ada di sampingnya beliau. Perasaan ini juga mulai tidak enak. Apakah ini bagian rencana dari Mas Gala agar kita berdua tidak jadi bercerai? Sungguh kalau benar itu semua, aku akan semakin membenci Mas Gala karena dia sungguh keterlaluan. Aku sudah muak dengannya dan tidak mau lagi hubungan ini terus berlanjut. Laura, panggil ibu yang hanya membuatku menoleh seraya diam. Ibu dan Mas Gala mendekat dan Mas Gala tepat di sampingku. Laura, syukurlah kalau kamu sudah baik-baik saja. Aku khawatir dengan kamu. Mas Gala berusaha untuk menggenggam tangan ini, tapi dengan cepat aku menghindar. Apa-apaan sih? Memangnya Mas Gala pikir aku masih mau disentuh olehnya? Terima kasih ya Laura. Akhirnya kamu mau bertemu dengan ibu. Iya bu. Kalau bukan ada ibu di sini, aku pasti akan pergi dari hadapannya Mas Gala. Ayo, duduk lagi. Kamu mau pesan apa biar ibu pesankan? Kita makan dulu ya? Tidak bu, aku tidak lapar. Kalau mau ibu saja yang pesan. Bagaimana aku ingin santai menikmati makanan, sedangkan perasaan ini saja tidak enak. Ditambah Mas Gala ada di sini. Apakah keputusan untuk bertemu dengan ibu itu adalah keputusan yang salah? Oke, baiklah kalau seperti itu. Biar ibu saja yang pesan. Ibu menatap Mas Gala. Kalau kamu mau apa Gala? Tidak bu, aku juga tidak lapar. Ibu saja yang pesan ya. Ibu pun mulai memesan makanan dan sembari menunggu makanan yang ibu pesan datang, aku dapat merasakan kalau ibu menatapku dan Mas Gala secara bergantian. Oh ya Laura, kamu pastinya tahu kan, kedatangan aku dan ibu untuk bertemu dengan kamu itu untuk apa? Iya, ibu mau kita kembali bersama, dan aku minta dengan kamu untuk mencabut gugatan cerai itu. Mas Gala bicara seperti itu. Enteng banget dia bicara seperti itu setelah apa yang telah dia lakukan kepada aku. Tidak. Aku tidak akan pernah mau kembali lagi dengan Mas Gala. Jadi benar itu alasan ibu untuk bertemu denganku. Aku menyesal telah mengiyakan tadi malam. Kalau tahu seperti ini, aku tidak akan mau bertemu dengan mereka. Mas Gala pun menatap ke arah ibu. Iya kan bu? Ibu pasti tidak akan mau kan kalau aku dan Laura bercerai. Semoga ibu bisa membuat Laura kembali padaku. Ibu malah tersenyum seraya menatap ke arahku. Kalau aku jangan ditanya lagi. Bagaimana perasaan ini? Aku sakit dan semakin kecewa dengan Mas Gala. Ibu juga. Apakah pantas membela anaknya yang salah itu? Bu, kenapa diam saja? Ayo bujuk Laura agar mau kembali denganku. Ibu juga terdengar menghela nafasnya. Iya, ibu memang tidak mau kalian bercerai, tapi ibu juga tidak mau kalau Laura tersakiti. Ibu sayang dengan Laura dan tidak akan membiarkan Laura disakiti oleh kamu, Gala. Bu, Laura, ibu izinkan kalau kamu ingin bercerai dari Gala. Bahkan ibu sendiri yang akan membantu agar perceraian itu bisa berjalan dengan lancar.
kaget. Tentu saja, aku tidak menyangka kalau ibu akan bicara seperti itu. Jadi sebenarnya ibu itu membela aku apa Mas Gala sih? Iya, itulah yang menjadi pertanyaan. Bahkan aku menatap ibu dengan kebingungan. Sepertinya di sini bukan hanya aku yang bingung. Akan tetapi Mas Gala juga sepertinya tengah bingung tentang apa yang dikatakan ibunya. Wajar saja kalau Mas Gala bingung, karena dia baru saja mengatakan kalau kita bertemu sekarang agar berbaikan. Mas Gala terlihat sangat percaya diri kalau ibunya akan membantunya untuk kembali denganku. Namun sepertinya semua ini tidak sesuai dengan apa yang Mas Gala pikirkan. Ibu malah bicara seperti itu, dan hal ini jelas menjadi pertanyaan. Apakah ibu membela aku, bukan Mas Gala, yang notabene adalah anaknya sendiri? Bu, suara ini tercekat. Aku masih menatap ibu dengan kebingungan. Namun di sini ibu malah tersenyum, dan beliau menggenggam tanganku dengan erat. Sungguh awalnya aku sangat takut kalau ibu malah membela Mas Gala dan meminta aku untuk bertahan dengan anaknya itu. Laura, jangan bingung, karena apa yang ibu katakan ini benar. Ibu mendukung kamu bercerai dari Gala. Apa-apaan ini, Bu? Bukankah ibu sudah janji denganku kalau akan mencoba membuat Laura kembali denganku? Tapi sekarang ibu malah seperti ini. Ayolah, Bu, jangan bercanda seperti ini. Aku hanya ingin kembali dengan Laura. Kali ini Mas Gala yang bicara. Tentu saja dia terlihat tidak terima dengan apa yang dikatakan ibunya. Walaupun di sini aku masih bingung, tapi kalau boleh jujur, aku bahagia. Apalagi kalau ibu membela aku. Aku bukan ingin menghancurkan hubungan ibu dan anaknya. Hanya saja aku ingin semua masalah ini selesai semuanya. Bisa pisah dari Mas Gala. Saat di persidangan nanti Mas Gala tidak membuat masalah yang menyebabkan semuanya berjalan tidak baik. Bu, cukup Gala. Ibu tidak mau mendengar apa yang kamu katakan lagi. Tapi Bu, keputusan ibu sudah bulat. Ibu ikhlas kalau kamu dan Laura bercerai, karena itu memang yang terbaik. Kenapa harus seperti ini, Bu? Seharusnya sebagai orang tua ibu harus membela aku, bukan malah memintaku untuk bercerai seperti ini. Mas Gala malah saja tidak terima dengan apa yang dikatakan ibunya. Gala, ibu memang kaget saat kalian akan bercerai. Ibu sedih karena rumah tangga kalian hancur berantakan seperti ini. Tapi bukan berarti ibu mau egois dengan meminta Laura untuk bertahan dengan kamu yang sudah terlalu dalam menyakitinya. Gala, kamu harus sadar kalau di sini itu kamu yang salah. Ibu sudah tahu semuanya dan bahkan janin yang ada dalam kandungannya Laura tidak bisa dipertahankan. Itu ibu tahu semuanya. Jangan kamu kira ibu tidak mengetahui itu semua. Jadi ibu minta tolong dengan kamu. Tolong jangan paksa Laura untuk bertahan dengan kamu, karena dia tidak akan bisa. Kok ibu tega sih dengan anaknya sendiri? Kenapa ibu melakukan ini? Bukannya ibu tega, tapi ibu itu sayang dengan kamu. Ibu tidak mau kamu jadi laki-laki yang menyakiti perempuan, yang tidak bisa tegas sebagai laki-laki. Kasihan Laura kalau terus disakiti. Lebih baik lepaskan dia. Setelah itu kamu bebas memilih apa yang kamu mau, termasuk menikah dengan Amanda. Karena awal masalah di rumah tangga kalian adalah itu. Bisa-bisanya sudah punya istri tapi masih mencintai perempuan lain. Ibu tidak habis pikir dengan kamu. Tapi Bu, sudahlah, aku kecewa dengan ibu. Mas Gala malah pergi begitu saja. Setelah mengatakan itu semua, sikapnya seperti itu. Bisa dibilang tidak sopan. Bisa-bisanya dia seperti itu dengan ibu. Mas Gala, dia sama sekali tidak sadar dengan apa kesalahannya. Dia masih merasa tidak bersalah dan tetap kekeh ingin mempertahankan semuanya. Setelah Mas Gala pergi, aku hanya diam saja sampai akhirnya usapan di bau ini membuatku sadar. Ibu yang melakukan itu semua, dan ibu tersenyum menatap ke arahku. Laura, santai saja. Biarkan Gala seperti itu. Kamu tidak perlu memikirkannya. Kali ini pun aku menatap ibu. Bu, apakah ibu serius dengan semua ini? Ibu tidak masalah kalau aku bercerai dengan Mas Gala? Aku memastikan. Sebenarnya ibu sedih kalau kamu dan Gala itu bercerai.
Tapi mau bagaimana lagi? Seperti yang ibu katakan tadi, kalau ibu tidak mau melihat kamu sedih, di sini yang salah adalah anak ibu. Sebagai orang tua, ibu tidak mau membela yang salah. Mendengar hal itu, aku pun hanya bisa menghela nafas. Lagian kamu itu juga anak ibu. Ibu sayang dengan kamu. Percayalah, ibu sudah mengambil keputusan yang terbaik. Kamu jangan pernah khawatir. Ibu siap jadi saksi di sidang perceraian kalian nanti. Kamu tidak perlu takut. Terima kasih ya Bu. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Karena aku kaget tapi sangat bersyukur juga. Sama-sama nak. Ibu mau minta maaf dengan kamu kalau Gala banyak menyakiti kamu. Ibu merasa tidak becus menjadi seorang ibu. Enggak apa-apa kok Bu. Ibu tidak salah. Aku tahu kalau ibu orang yang baik. Aku juga tidak akan pernah melupakan ibu, walaupun nantinya sudah pisah dari Mas Gala. Aku juga mau minta maaf dengan ibu karena tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Iya nak, gak apa-apa kok. Aku dan ibu langsung berpelukan. Aku tahu kalau ibu itu sangat mengerti akan perasaanku. Beliau orang baik, dan selamanya aku sayang dengan ibu. Gimana Ra? Jadi ibunya Gala malah membela kamu? Tanya Lydia. Iya, setelah bertemu dengan ibu tadi, aku malah ke butiknya Lydia. Merasakan kondisi ini memang sudah baik-baik saja, makanya aku kesini. Lagian aku juga bosan berada di apartemen terus-menerus. Mungkin beberapa hari lagi aku sudah bisa bekerja di sini lagi. Karena tidak mungkin juga aku terus berdiam diri, tidak melakukan apapun. Iya Lid, aku juga kaget. Tapi ini semua memang benar. Kalau ibunya Mas Gala memang membela aku. Aku pun mulai menceritakan semuanya dari awal bertemu dengan Mas Gala di salah satu restoran, hingga akhirnya Mas Gala yang tidak terima dengan keputusan ibunya. Nah itu baru ibu yang pintar. Ibu yang bijaksana tidak membela anaknya. Aku bangga dan kagum dengan ibunya Gala itu. Dan kata kamu tadi, beliau juga siap menjadi saksi untuk kamu di persidangan nanti. Iya, aku juga sangat bersyukur akan hal itu. BTW, sidang perceraian kalian kapan? Seminggu lagi deh. Aku harap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin Ra. Kalau untuk hal itu aku pasti akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Iya, satu lagi Ra. Apa Lid? Aku menatap ke di situ. Ini pesan dari Bang Rizal. Katanya dia sudah menyiapkan pengacara untuk kamu. Ya siapa tahu saja si Gala itu macam-macam. Jadi Bang Rizal sudah menyiapkan semuanya. Mas Rizal baik banget sih denganku. Dia selalu membantuku loh. Aku sampai bingung bagaimana membalas semua kebaikannya. Mengingat apa yang telah Mas Rizal lakukan, aku sungguh tidak tahu harus berbuat seperti apa. Di zaman sekarang masih ada orang baik seperti Mas Rizal. Ya aku juga sih tidak tahu ya. Karena yang aku tahu untuk pertama kalinya loh Bang Rizal seperti ini dengan orang. Dia membantu bahkan hal sekecil apapun. Mungkin karena aku sahabat kamu dan Mas Rizal menganggap aku adiknya, jadi dia melakukan itu. Aku jadi teringat apa yang Mas Rizal katakan. Dia menganggap aku ini adiknya juga. Ya mungkin memang seperti itu. Apalagi yang aku tahu kalau Bang Rizal itu dia paling tidak suka melihat perempuan disakiti. Iya, aku selalu berdoa agar semua kebaikan dari Mas Rizal bisa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, kita beralih ke sudut pandang Gala. Puas kamu sekarang, hah? Suaraku meninggi menatap perempuan yang ada di hadapanku ini dengan tajam. Iya, perempuan siapa lagi kalau bukan Amanda? Perempuan yang awalnya aku cintai tapi sekarang malah aku benci. Aku tidak menyangka kalau semuanya menjadi seperti ini. Semuanya hancur berantakan. Rumah tanggaku tidak bisa dipertahankan lagi. Laura. Dia telah pergi dan kecewa dengan semua yang ada. Bahkan anakku pun ikut pergi. Sedangkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa diam seperti orang yang sangat bodoh.
Puas kamu, hah? Hidupku hancur karena kamu. Semuanya gara-gara kamu. Aku benci kamu. Andai saja Amanda bukan perempuan, sudah bisa dipastikan tanganku akan melayang untuk menghajarnya. Dadaku naik turun mencoba menahan emosi yang ada di dalam diri ini. Apa-apaan kamu ini, Mas? Kenapa aku yang disalahkan? Amanda membuka suara dan malah bicara seperti itu. Brengsek. Dalam hal seperti ini dia masih merasakan tidak bersalah sedikit pun. Padahal anakku tidak bisa diselamatkan itu gara-gara dia. Dia yang membuatnya seperti ini. Aku menatap tajam ke arah Amanda. Bodoh. Kenapa bisa-bisanya aku jatuh cinta dengannya dulu? Ternyata Amanda tidak sebaik yang aku kira. Dia perempuan jahat. Menyesal aku baru tahu hal sekarang ini. Memang kamu salah, Amanda. Kamu... Lagi-lagi aku berusaha menahan diri agar tidak lepas kontrol. Aku tidak salah. Kamu jangan salahkan aku, Mas. Aku melakukan ini semua demi kamu. Karena aku cinta dengan kamu. Makanya aku melakukan hal itu. Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu tidak sadar akan hal itu? Amanda juga menatapku. Perempuan ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Dia seperti ular yang sangat berbisa. Aku menggeleng sungguh tidak habis pikir. Amanda, kamu yang membuat anakku pergi padahal aku sangat mengharapkan anak itu. Tapi kamu yang tidak punya hati membuat semuanya hancur. Bahkan dengan kejadian itu, Laura malah semakin membenciku. Tapi Mas, aku melakukan ini semua juga karena kamu. Aku cinta dengan kamu. Cinta. Aku masih menatap Amanda dengan tajam. Apa cinta yang kamu maksud? Yang kamu maksud itu untuk memanfaatkan aku? Hah? Amanda, kamu pikir aku tidak tahu? Aku jelas mendengar apa yang kamu katakan dengan sahabat kamu itu. Kamu hanya ingin memanfaatkan aku. Kamu sama sekali tidak tulus denganku. Kamu hanya ingin uangku saja. Tentunya aku masih ingat apa yang Amanda katakan beberapa waktu yang lalu. Dari sejak itu juga aku tahu kalau Amanda itu tidak tulus denganku. Sejak saat itu juga pula aku baru sadar akan perasaan ini dengan Laura. Kalau aku itu ternyata salah mencintainya. Mas, kalau itu aku bisa jelaskan semuanya. Pada saat itu aku hanya asal bicara saja. Aku apa? Sudahlah Amanda, aku benar-benar kecewa dengan kamu. Satu lagi, aku tidak akan mungkin lupakan hal ini. Kelakuan Amanda yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia mendatangi Laura dan membuat Laura terluka. Laura keguguran. Itu semua gara-gara Amanda. Pokoknya aku tidak mau lagi ada urusan dengan perempuan seperti Amanda. Mas, jangan seperti ini. Aku minta maaf dengan kamu. Aku pun kembali menggeleng. Tidak ada maaf untuk kamu. Satu hal lagi Amanda, aku peringatkan dengan kamu jangan pernah ganggu Laura lagi. Kali ini aku memang tidak akan membawa masalah ini ke pihak yang berwajib. Tapi jika kamu sekali lagi menyakiti Laura, aku tidak akan tinggal diam. Hal ini juga yang membuat Laura semakin kecewa denganku. Kejujuran ini tentang apa yang pernah aku lakukan dengan Amanda. Benar-benar kesalahan yang sangat besar. Bahkan gara-gara hal itu juga Amanda bisa bebas dari semuanya. Iya, dia mengancamku akan menyebarkan tentang hubungan kita. Aku dan Amanda memang pernah melakukan hubungan badan. Dan sialnya Amanda punya semua buktinya, membuatku tidak bisa untuk berkutik lagi. Kamu mengancam aku, Mas? Memangnya kamu tidak takut, ha? Aku punya semua buktinya. Dan jika semua itu tersebar, maka karir kamu akan hancur. Harusnya kamu jangan pernah macam-macam denganku, Mas. Aku tidak peduli. Dan aku tidak akan takut. Untuk kali ini, jangan kamu harap bisa mengancam aku lagi. Hidupku sudah hancur. Dan aku tidak peduli jika kamu mau menghancurkannya. Kita hancur sama-sama. Entah mengapa aku punya keyakinan kalau Amanda juga tidak akan berani melakukan itu semua. Bisa dibilang dia hanya menggertakku. Bodohnya aku malah sempat percaya dengan semua itu. Aku juga mengatakan dengan kamu, jangan pernah mengganggu aku lagi. Hubungan kita sudah selesai. Aku tidak mau bertemu dengan kamu lagi. Setelah itu aku pergi meninggalkan Amanda. Aku harap ini untuk terakhir kalinya aku ada urusan dengan dia. Lihat saja, Mas. Kamu akan menyesal karena kamu telah memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak akan bahagia. Aku akan pastikan hal itu.
Samar-samar memang masih terdengar kalau Amanda bicara seperti itu. Namun aku berusaha untuk tidak peduli. Apapun yang Amanda katakan itu bukan urusanku lagi. Akhirnya aku benar-benar pergi dari hadapan Amanda. Ibu mau memberikan ini untuk kamu, Gala, ucap ibu ketika aku sampai di rumah. Bertemu dengan ibu. Sebenarnya aku masih sangat kecewa, karena aku mengira kalau ibu akan membela aku, mencoba membantu agar hubungan dengan Laura kembali membaik. Tapi semuanya tidak seperti apa yang aku inginkan. Ibu malah membela Laura dan menyetujui perceraian itu. Kamu masih marah dengan ibu? Tanya ibu kali ini. Aku pun hanya diam saja. Entahlah. Aku bingung sendiri dengan diriku ini. Hidup ini rasanya tidak ada semangat lagi. Ibu juga terdengar menghela nafasnya. Tidak masalah kalau kamu masih marah dengan ibu, masih tidak mau bicara dengan ibumu ini. Sekali lagi tidak masalah, dan ibu maklum akan hal itu. Kembali lagi aku hanya diam. Sejujurnya aku tidak tahu harus bicara seperti apa juga dengan ibu. Aku juga malu dengan ibu. Ibu pasti sangat kecewa denganku karena apa yang telah aku lakukan terhadap Laura. Sebagai seorang anak, aku tidak bisa membanggakan. Malah sepertinya menambah aib untuk keluarga. Gala, satu hal yang harus kamu tahu. Ibu melakukan ini semua salah satunya untuk kebaikan kamu sendiri. Ibu ingin kamu jadi seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab atas semua kesalahan kamu. Dan dengan seperti ini, ibu harap kamu bisa menyesali semuanya. Kamu bisa belajar untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Ibu punya alasan kenapa tidak membela kamu dan mendukung perceraian itu. Laura itu perempuan baik-baik. Jangan tambah dia dengan sakit karena hal ini. Bu, akhirnya aku membuka suara. Aku sadar aku salah, tapi apakah tidak ada kesempatan untuk kembali lagi? Ini ada surat untuk kamu, Gala. Surat untuk menghadiri sidang perceraian dengan Laura. Ibu harap kamu datang, jangan mempersulit semuanya. Jangan membuat Laura semakin membenci kamu. Tapi Bu, lupakan Laura ya. Biarkan dia pergi. Setiap semua yang dilakukan pasti ada konsekuensinya. Itu yang sekarang harus kamu bayar. Melupakan Laura. Apakah aku bisa? Aku bahkan baru sadar cinta dengan Laura. Tapi sudah harus berakhir begitu saja. Apakah aku sanggup melakukan itu semua? Ikhlas ya, Gala. Ini yang terbaik untuk semuanya, ucap ibu yang aku menanggapinya hanya dengan diam. Ibu selalu mengatakan kalau aku harus ikhlas. Tapi rasanya sangat sulit untuk dilakukan. Melupakan Laura yang bahkan sekarang sangat aku cintai. Menyesal karena aku sadar akan rasa cinta ini. Namun di saat Laura sudah pergi dari hidupku, ya, andai dulu aku bisa menyadari perasaan ini terlebih dahulu, atau mungkin bisa lebih tegas dan menjauhi Amanda, semuanya tidak akan seperti ini. Aku tidak akan kehilangan Laura, tidak akan kehilangan anak yang ada di kandungannya Laura. Aku memang salah. Aku yang tidak becus menjadi seorang suami. Namun apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Gala, suara ibu terdengar seraya mengusap lembut bahu ini. Aku pun hanya bisa menghela nafas karena semuanya terasa sangat menyesakan. Iya Bu, kenapa? Untuk pertama kalinya juga aku menyaut apa yang ibu katakan setelah sekian lama diam. Kamu jangan seperti ini, karena
karena kehidupan kamu itu masih panjang, Gala. Tapi Bu, Ibu tahu kamu menyesal akan semua yang telah kamu lakukan itu. Ibu melihat itu semuanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Laura sudah tidak mau lagi bersama kamu. Dan kamu harus paham itu. Memaksa Laura untuk kembali sama saja menyakitinya lebih dalam lagi. Ikhlaskan saja. Percaya kalau rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Kembali lagi aku hanya bisa menghela nafas mendengar semua yang Ibu katakan. Ya, aku akui kalau apa yang Ibu katakan itu memang benar adanya. Akan tetapi melupakan Laura aku masih tidak sanggup. Bu, apakah semuanya harus berakhir seperti ini? Aku menatap Ibu. Untuk saat ini memang Ibu yang paling mengerti dengan keadaanku. Walaupun sempat kecewa karena Ibu lebih mendukung perceraian dengan Laura, namun sekarang aku mulai bisa mengerti kenapa Ibu melakukan itu semua. Ini untuk kebaikan dan pelajaran untukku. Kali ini Ibu yang terdengar menghela nafasnya menatapku tersenyum dan kembali juga mengusap bahu ini. Iya, memang harus seperti ini. Ini adalah jalan yang terbaik dan kamu harus bisa melewati ini semua. Tapi Bu, Ibu tahu ini berat. Ibu tahu, Gala. Ibu pun juga berat melihat kalian berdua harus bercerai. Karena Ibu sendiri juga sayang dengan Laura. Sedih melihatnya seperti ini. Tapi kembali lagi ini adalah keputusan dari Laura. Dan tentunya kamu sudah tahu kenapa Laura melakukan hal ini. Jadi ada baiknya memang kamu harus menerima semuanya, agar tidak lagi menyakiti Laura. Anggap saja itu adalah cara minta maaf kamu, melepaskan dia untuk bisa bahagia serta bisa memulai hidup yang baru. Jadi sudah tidak ada kesempatan untuk bersama dengan Laura lagi, Bu. Sudahlah. Sebaiknya tidak perlu dibahas lagi. Masalah jodoh itu adalah kehendak Tuhan. Setelah ini, Ibu maunya kamu memperbaiki diri saja untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jika semua itu sudah kamu lakukan, maka mintalah yang terbaik kepada Tuhan agar bisa membuat kamu bahagia bersama Laura ataupun tidak. Ibu juga mohon dengan kamu, jangan menambah masalah lagi. Sudah cukup semuanya. Jangan ada lagi yang lain. Oh ya, satu lagi Ibu minta dengan kamu. Jangan pernah ada hubungan lagi dengan perempuan bernama Amanda itu. Karena Ibu tidak suka dan tidak akan pernah merestui kalian. Amanda. Tidak perlu Ibu mengatakan seperti itu. Aku juga tidak akan pernah mau punya hubungan lagi dengan Amanda. Dia bukan perempuan baik. Dia yang membuat kamu jadi seperti ini. Lupakan dia. Kalau perlu kamu ikut Ibu keluar kota. Kerja di sana saja agar tidak bertemu dengan perempuan itu lagi. Iya, Bu. Nanti aku akan pikirkan lagi. Sebaiknya kamu istirahat. Karena Ibu percaya kalau kamu itu bisa berubah. Ibu percaya itu. Iya, Bu. Hingga waktu terus berlalu dan beberapa minggu kemudian, aku baru saja mendatangani surat perceraian resmi dengan Laura. Dan mulai hari ini memang kita bukan suami istri lagi. Beberapa kali memang terjadi sidang perceraian, tapi aku memilih untuk tidak datang. Itu semua saran dari Ibu, agar aku tidak menyusahkan Laura, agar perceraian itu berjalan dengan lancar. Karena jika aku tidak datang, maka prosesnya akan dipercepat. Hakim akan memutuskan perceraian dengan cepat. Selain itu juga,
aku tidak bisa bertemu dengan Laura. Hatiku terlalu sakit dan masih tidak rela jika harus berpisah darinya. Namun kembali lagi, ini semua sudah terjadi. Ini semua adalah salahku. Jadi kalau kata ibu, lebih baik aku harus menerima semuanya. Percaya saja kalau semua ini adalah yang terbaik. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.